Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang penggolongan hewan. Ayo kita belajar mengelompokkan makhluk hidup. Coba deh lihat gambar ini. Ada berapa jenis makhluk hidup yang bisa kalian kelompokkan? Kalian udah tahu belum cara mengelompokkan makhluk hidup? Nah, karena belum tahu, mari kita mulai belajar. Oke, langsung aja kita bahas penggolongan hewan antara lain. Pertama, penggolongan hewan berdasarkan penutup tubuhnya. 1. Penutup tubuh berupa bulu. Bulu tersusun dengan rapi dan alami, melindungi kulit dari panas dan dingin. Bulu terbagi menjadi dua jenis. Bulu yang kecil, yaitu disebut bulu lembut. Kalau bulu yang besar, yaitu bulu kaku. Contohnya, hewan yang mempunyai bulu adalah kalkun, burung, ayam, dan lain-lain. Kedua, penutup tubuh berupa sisik. Sisik terdapat pada hewan reptil dan ikan. Reptil adalah hewan melata seperti ular, buaya, dan kadal. Sisik ikan dan reptil itu berbeda loh ya teman-teman. Bedanya apa ya? Langsung aja kita bahas ya. Contohnya di sini pada ikan. Sisik ikan itu selalu berlendir. Hal ini agar memudahkan ikan bergerak di dalam air. Sedangkan sisik pada reptil itu selalu kering. Hal ini berguna sebagai pelindung tubuh dari pengaruh suhu dan penguapan. Oke, kemudian yang ketiga, penutup tubuh berupa rambut. Nah, jadi teman-teman, bulu dan rambut itu berbeda ya. Beda, kira-kira perbedaannya apa ya? Nanti kapan-kapan Kak jelasin ya. Oke, pertama, penutup tubuh berupa rambut biasanya ada pada hewan mamalia. Teman-teman tahu nggak apa itu mamalia? Mamalia adalah hewan yang menyusui dan melahirkan anaknya. Contohnya kambing, kerbau, sapi, kuda, kucing, dan lain-lain. Selanjutnya, penutup tubuh berupa cangkang. Cangkang merupakan zat kapur bersifat keras yang melindungi tubuh lunak pada hewan tersebut. Contohnya, siput, kerang, keong, kepiting, dan lobster. Oke, kalau tadi penggolongan hewan berdasarkan penutup tubuhnya, sekarang kita akan bahas penggolongan hewan berdasarkan tempat tinggal atau yang disebut dengan habitat. Tentang habitat ini udah pernah kakak jelasin di video sebelum video ini. Jadi di video habitat itu udah lengkap banget di sana penjelasan tentang habitat. Di sini juga akan kakak bahas sedikit lagi, bahas ulang lagi. Oke, langsung aja. Itu hewan hidup di darat atau hewan yang memiliki habitat atau berhabitat di darat. Mereka itu tinggal di permukaan bumi. Permukaan bumi itu artinya di atas tanah ya. Contohnya sapi, kambing, harimau, kelinci, gajah, anjing, rusa, kucing, tikus, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, hewan yang hidup di air. Hewan yang hidup di air itu macam-macam habitatnya. Kira-kira apa aja tuh? Pertama, habitat air tawar. Kedua, habitat air laut, dan habitat air payau. Pertama, hewan yang hidup di habitat air tawar, contohnya ada ikan lele, gurame, nila, dan patin. Selanjutnya, atau berhabitat di air laut, contohnya lumba-lumba, pari, duyung, dan kepiting. Lalu, habitat air payau seperti kakap putih, bawal, bandeng, dan patin. Selanjutnya, hewan yang hidup di dua alam, yaitu hewan yang hidup di darat dan juga air. Itu adalah apa? Ya, katak. Katak adalah salah satu hewan amfibi atau yang hidup di dua alam, darat dan air. Buat teman-teman yang nggak tahu amfibi, jadi amfibi itu adalah hewan yang bisa hidup di darat dan air. Jadi kalau hewan itu bisa dia di darat dan di air, itu namanya hewan amfibi. Kulit katak itu harus selalu basah. Basahnya kulit berfungsi untuk pernafasan mereka yang menggunakan paru-paru dan kulit. Jadi teman-teman, katak itu dia bernafas dengan dua cara, yaitu paru-paru dan kulit. Selanjutnya, yang ketiga adalah penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya.
Yang pertama itu ada hewan pemakan tumbuhan atau disebut dengan herbivora. Hewan yang makan tumbuhan sebagai makanan utama disebut sebagai herbivora. Contohnya, kelinci, sapi, dan kambing, khususnya pemakan rumput dan daun. Jadi, teman-teman, kalau ada hewan dia tuh makannya rumput, daun, terus buah-buahan, dan juga pokoknya tumbuhan, pasti tumbuhan ya, udah pasti dia herbivora. Selanjutnya, ada selain pemakan daun seperti tadi, ada juga hewan pemakan bijian, contohnya burung merpati dan perkutut. Pemakan buah, contohnya burung jalak dan kutilang. Pemakan nektar, seperti lebah dan kupu-kupu. Hewan-hewan ini termasuk ke dalam jenis herbivora juga, karena mereka makan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, hewan pemakan daging atau disebut dengan karnivora. Jadi, hewan yang makan daging sebagai makanan utama disebut dengan karnivora. Biasanya mereka ini disebut dengan hewan buas karena memiliki taring dan kuku yang tajam untuk mengoyak dan memakan dan mencengkram mangsanya. Biasanya mangsanya itu berupa hewan lainnya ya. Hewan karnivora mempunyai daging yang segar, bahkan ada pula pemakan bangkai. Contoh hewan karnivora seperti harimau, singa, elang, anjing, dan lain-lain. Pemakan ikan seperti burung pelikan, elang, dan anjing laut. Pemakan bangkai seperti burung gagak. Lalu yang ketiga adalah hewan pemakan segala. Jadi dia bisa makan tumbuhan dan juga bisa makan daging. Contohnya adalah ayam, tikus, bebek, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah penggolongan hewan berdasarkan cara gerak. 1. Penggolongan hewan berdasarkan cara gerak adalah hewan yang bergerak dengan 2 kaki, seperti ayam, bebek, dan lain-lain. Lalu, penggolongan hewan berdasarkan cara bergerak dengan 4 kaki, seperti kucing, sapi, harimau, kuda, dan lain sebagainya. Lalu ada juga hewan bergerak dengan 6 kaki seperti kalajengking, dan juga yang lebih dari itu. Contohnya ular kaki 1000. Dia mempunyai kaki 1000 atau bahkan lebih dari itu mungkin ya. Lalu ada yang nggak punya kaki. Nah, gimana jalannya? Tenang aja, mereka bisa jalan tapi jalannya menggunakan perut. Itu adalah cacing, ular, dan belut. Terus juga ada juga yang menggunakan sirip, seperti contohnya adalah ikan. Lalu bergerak menggunakan sayap, contohnya kupu-kupu, burung elang, dan berbagai jenis burung lainnya. Lalu ada katak yang bergerak dengan cara melompat. Yang kelima, dalam penggolongan hewan ada penggolongan hewan berdasarkan cara berkembang biak. Yang pertama, berkembang biak dengan bertelur. Contohnya ayam yang berkembang biak dengan bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur, contohnya ayam, burung, bebek, buaya, angsa, dan kura-kura. Kedua, berkembang biak dengan melahirkan. Nah, tadi kita udah bahas ya tentang mamalia. Nah, ini namanya mamalia. Hewan yang berkembang biak dengan melahirkan disebut dengan mamalia. Ciri-ciri mamalia yaitu pertama, memiliki daun telinga. Kedua, berkembang biak dengan melahirkan. Ketiga, menyusui anaknya. Contohnya seperti kucing, sapi, kelinci, kambing, dan lain-lain. Lalu yang terakhir dari penggolongan hewan adalah penggolongan hewan berdasarkan cara bernafas. Yang pertama, hewan bernafas dengan paru-paru. Contohnya seperti sapi ya, kucing, kambing, ayam, kelinci, lumba-lumba, dan anjing laut. Tapi selain itu masih banyak yang bernafas dengan paru-paru ya. Dan kedua, hewan bernafas dengan insang. Udah pasti kalian tahu dong. Ya, betul banget, ikan. Hewan yang bernafas dengan insang misalnya ikan lele, kakap, nila, dan lain sebagainya. Ketiga, hewan bernafas dengan kulit. Wah, apa itu? Iya, cacing. Cacing adalah salah satu hewan yang bernafas dengan kulit. Keempat,
hewan bernafas dengan trakea. Ya, hewan yang bernafas dengan trakea adalah belalang, semut, jangkrik, dan lain-lain. Kelima, hewan bernafas dengan paru-paru dan kulit. Nih, coba tebak apa deh ini? Apa nih hewannya? Tadi kita sudah bahas loh, kita udah bahas di yang awal-awal tadi. Iya, bener banget. Katak atau kodok. Ya, adalah hewan yang bernafas dengan kulit dan paru-paru. Ya, unik banget kan? Nah, karena tadi kakak sudah bahas dari awal sampai akhir dan mudah banget ini materinya, kakak yakin kalian bisa jawab kuis ini. Oke, kuisnya yang pertama, apa yang dimaksud dengan mamalia? Barusan aja kita bahas mamalia ini loh. Kedua, sebutkan 6 jenis penggolongan hewan. Mudah banget kan? Cuma 6 jenis saja. Kalian sebutkan atau kalian jawab di kolom komentar ya.